Assalamualaikum Bapak Ibu Guru hebat. Dalam kesempatan kali ini saya bersama anak-anak melakukan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dalam sub berpikir komputasional. Nah, diharapkan pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Sehat semuanya? Sehat. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Tepuk semangat. Kurang semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Berarti hari ini kalian sudah siap belajar? Sudah siap belajar belum? Sudah siap belajar. Oke, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini lancar. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Ayo, Hilya silakan. Ada berdoa, tangan ditadahkan, kepala ditundukkan, hanya karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan kita berdoa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar. Buat kalian bisa menerima dengan baik. Dan bisa menerapkan di kehidupan kalian masing-masing. Amin. Oke, ini apa nih tulisannya? Coding. Sebelum coding, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Karena ini lagu wajib, berarti buat kalian berdiri. Berdiri sambil bertepuk tangan boleh. Nyaringi. Lagi sekali lagi.
Selain kalian mengetahui apa itu coding, kalian juga akan memahami coding, termasuk cara berpikir coding, cara berpikir komputasional. Apa tadi? Komputasional. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berpikir komputasional, Ibu anak bertanya dulu. Ini ada kata acak. Memasak, ibu sedang di dapur sayur. Ada kata apa? Memasak. Terus ibu sedang di dapur sayur. Ada yang bisa menyempurnakan? Siapa? Belum. 1, 2, 3. Jaina, siapanya lagi? Ibu sedang memasak sayur di dapur. Ibu sedang memasak sayur di dapur. Coba kita cek dulu jawabannya benarkah salah. Ibu sedang memasak sayur di dapur. Berarti jawaban Jainal tadi benar salah. Kita berikan tepuk salut, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke, tepuk tangan. Nah, dari pertanyaan ini, adakah yang tahu mengapa ibu membuat pertanyaan yang seperti ini? Ada yang tahu? Apa Gila? Karena kita diminta berpikir secara kritis. Karena kita diminta berpikir secara kritis. Nah, selain kita harus berpikir secara kritis, kita juga harus berpikir secara sistematis dan logis. Nah, apa itu sistematis? Ada yang tahu? Sistematis itu runtut atau berurut. Berpikir secara berurut. Berarti sistematis itu artinya dari apa? Berurut. Ya, sistematis berurut. Nah, kalau logis artinya apa? Masuk akal. Jadi kita diminta berpikir secara sistematis dan logis. Sistematis tadi apa? Berurut. Kalau logis? Masuk akal. Berarti di dalam coding atau berpikir komputasional, kita belajar mengenai pemikiran yang kritis. Di dalam kritis itu tadi apa? Ada dua. Sistematis dan oke. Jadi hari ini kita belajar coding mengenai berpikir apa tadi? Berpikir komputasional. Nah, mengapa kita harus belajar berpikir komputasional? Kenapa? Karena zaman sekarang itu zaman semakin canggih. Bahkan Tuhan Pian pasti lebih pintar daripada orang dewasa mengenai teknologi. Contoh, bisa Tuhan Pian lebih tahu HP permainan FF, ya ada? Habis itu Roblox, apa lagi? Tambah T. FF apa lagi? Apa? Nah, lanjutkan apa lagi? Sama PUBG apa lagi? PlayStation. Nah, dari beberapa itu ibu aja harus tahu. Artinya Pian lebih tahu, lebih besar masalah games di HP. Orang tua Pian pasti lebih tahu Pian daripada orang tua, ya loh. Nah, itu mengapa pemerintah kita sekarang mengadakan pembelajaran yang harus diterapkan di sekolah, pembelajaran coding. Makanya hanya tahun ini adalah pembelajaran ini. Nah, sebenarnya pembelajaran coding itu sudah kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Tapi Tuhan Pian belum mengerti apa itu berpikir komputasional. Nah, supaya ada pembelajaran ini, supaya Tuhan Pian tidak salah apa? Tidak salah menggunakan teknologi. Tidak apa lagi? Tidak salah kaprah. Tahulah kaprah? Pengertian. Tidak salah mengerti menggunakan teknologi. Teknologi itu
selain di HP masih banyak lagi. Ya, hari ini kita pelajarilah penggunaan teknologi tanpa menggunakan komputer. Maksudnya tanpa menggunakan komputer itu biar tidak memakai komputer. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Nah, apa tadi logis? Masuk akal. Sistematis? Ya, berpikir secara runtut atau terstruktur. Jadi kalian menganalisis masalah, kemudian membuat prediksi dan mengevaluasi solusi dengan cara yang terstruktur. Kemudian yang kedua, mendorong kreativitas dan inovasi siswa dalam teknologi. Nah, Wan Pian diajak menciptakan solusi kreatif lewat proyek atau aplikasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, membentuk pola pikir algoritmik. Apa itu algoritmik? Belum tahu kan? Oke. Di dalam pembelajaran ini, kalian dibiasakan berpikir langkah demi langkah atau step by step untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Nah, jadi sebelumnya kita lanjutkan. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah suatu cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan pendekatan yang sistematis dan logis, seperti yang dilakukan oleh komputer. Ini bukan berarti harus menggunakan komputer, tetapi lebih kepada menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer dalam menyelesaikan masalah di berbagai bidang. Sebelum kita lanjut, Pian boleh pahami dulu dari video ini. Pengenalan komputasional thinking. Boleh dicatat berapa? Hai teman thinking, coba tebak apa Karena kan ada evaluasi kan? thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mempelajari dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak dengan benar, mulai dari membaca diri, mencatat ringkasan pelajaran, hingga melihat lantas untuk sekolah besok. Nah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, akan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya membaca keuangan bulanan, atau yang harus dilakukan kalau kamu terpisah di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan. Lihat sini, apa tuh? Catat nih. Ada 4 landasan berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu misalnya ibu menyuruh memberikan tugas mengadakan lomba 17-an. Ibu memberi tugas misalnya untuk Azam aja gitu. Tapi kan mungkin Azam kalau menyelesaikan sendiri loh. Jadi Azam membuat lagi panitianya. Itu yang namanya berpikir dekomposisi supaya meringankan beban dirinya sendiri. Kemudian pengenalan pola. Pola itu mengelompokkan, mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah pecah. Nih misalnya, terpisah antara laki dan binian. Ibu suruh pengelolaan pola di dalam berpikir komputasional. Berarti kayak apa caranya? Binian, lakian, mengelompokkan. Itu pengenalan pola. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Itu fokus pada informasi penting aja. Intinya kayak itu. Dan yang terakhir, algoritma. Membuat langkah-langkah penyelesaian. Nah, hari ini kita belajar mengenai algoritma, berpikir komputasional secara algoritma. Apa tadi algoritma? Membuat langkah-langkah penyelesaian. Ya, membuat langkah-langkah penyelesaian. Sudah selesai? Nah, lihat pertanyaannya. Soal Dibaca. Contoh soal dalam bis komputasional studi tinggi. wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bis yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu.
Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal Nah, dari soal yang paling dekat yang mana dulu? Restoran. Restoran. Terus apa lagi? Hotel. Terus? Pertanyaannya, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Siapa yang bisa jawab? Lalu 1, 2, 3. Elva. Yang terakhir anak yang ingin pergi ke restoran, katanya paling dekat. Berarti sudah paham maksudnya lah. Oke, lanjut. Kita lanjutkan saja. Aku mau. Lihat di video ini. Nah, ini video apa nih? Lagi masak apa? Lagi memasak nasi goreng. Habis sudah jadi kayak ini, dibuat di air. Kira-kira benar resepnya? Salah resepnya? Kalau salah, kita pelajari hal ini supaya dari video ini Pian bisa membenarkan sendiri bagaimana cara membuat nasi goreng yang benar. Oke, sudah siap? Mari bermain. Kita mau bermain. Nah, kelompok sini. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Mutiara sama Del. Ayo. Pak, Nah, ayo, olah. goreng ikan teri ya. Bunda. Maknyus. Manyus, Jar. Dah, oke. Sudah paham? Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Lagi tepuk semangat. Oke, kita lanjutkan. Sudah bermain? Lanjut ke belum. Ini perwakilan kelompok ya, HP-nya disimpan dulu. Oke. Ini contoh jelas. Ada beberapa yang terpisah. Ada beberapa huruf terpisah kuat menjadi sebuah kata. Apa nih? Kira-kira? Minyak goreng. Paham sudah? Baru aja. Nah, kita bismillah. Pera, tepuk tangan dulu Pera. Ayo, sama siapa Pera? Seberangnya sini, silakan. Nah. Oke. Sampai 2 menit lah untuk merah puting. Sampai 2 menit untuk merah selesai. Tukar lagi sekitar 3 menit. Oke, setelah ini tadi sudah bermain. Sudah membuat nasi goreng juga bermainnya. Jadi tugas kelompok yang harus dikerjakan dalam waktu beberapa menit. Bisa. Ini ada resep nasi goreng ala Chef Ki. Anggaplah Pian chefnya.
Tadi layar lo habis masaknya nasinya dibuatnya air, berarti itu buat nasi goreng lah. Tapi bubur goreng, ya lo. Nah hari ini dia membuat nasi goreng. Nasi goreng, bagus tulisannya itu. Sesuaikan dengan urutannya. Itu kan ada berurut tuh. Itu kan ada berurut. Yang urutkan sendiri. Kelompok yang halo. Sebelum membuatnya, dengarkan ibu menjelaskan dulu. Di sini ada beberapa petunjuknya. Ada petunjuk penggunaan, petunjuk menjawab soalnya. Nah, lihat di langkah A dulu, kenali aktivitas baca. Kemudian langkah kenali susun algoritma. Tadi kan kita belajar tentang apa algoritma artinya? Menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini membuat nasi goreng. Jadi di sini ada beberapa titik-titiknya loh. Tolong tuliskan di sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa titik tuh. Nah, sampai di sini 1, 2, 3, 4 sampai berapa titik tuh. Karena menjawab di susunannya nih, menjawab yang di bawah. Ada nih langkah-langkahnya. Menjawab di langkah-langkah ini ditulis aja nomornya. Kalau salah lagi tulisannya kepanjangan. Jadi nomor kodenya aja, paham lah? Tolong yang titik-titik ini diganti jadi nomor. Sudah selesai semuanya? Sudah? Tepuk semangat. Oke, silakan siapa yang maju pertama? Kelompok 4, silakan kelompok 4 maju. Anak-anak ibu yang lain tolong dengarkan kawannya presentasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Elva, Akila, Sadam, Ajam, Sylvia, dan Anissa ingin mempresentasikan kegiatan resep nasi goreng ala Chef Jilin. Yang pertama-tama kita harus menyusun algoritma di sini. Langkah pertama adalah barisan minyak wajan. Langkah kedua masukkan melakukan kunyit. Langkah ketiga pecahkan telur wajan. Langkah keempat tambahkan nasi. Langkah kelima tambahkan kecap dan garam. Langkah keenam aduk hingga rata dan langkah ketujuh sajikan di piring. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ayo, siapa yang mau bertanya? Siapa tadi? Apa? Ayo, Paris, silakan Paris. Boleh, sudah ditambah lombok. Apakah boleh ya nasi goreng ditambahkan cabai? Boleh, kalau kamu suka pedas, kamu boleh tambahkan cabai, tapi kalau kamu tidak suka, tambahkan kecap aja. Nah, adakah lagi pertanyaan? Oke, tadi kita cukupkan di kelompok 4. Bagaimana mereka maju hari ini? Kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Lagi kita kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Tepuk wow. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow, keren. Nah, kita. Oke, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Bagaimana kelompok ini yang maju hari ini tadi? Baik. Kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow, keren. Kelompok mana lagi yang mau? Kelompok 2. Silakan maju ke depan 2. Ada pertanyaan? Apa yang silakan ada? Agar masakan menjadi sempurna dan lebih lezat. Oh, jawabannya bagus. Ada lagi yang bertanya? Ayo tuh, ayo bertanya kak. Ya apa Hilya silakan. Ayo kalau kesini nasi goreng tambah susu rasanya seperti apa ya? Enak. Orang Kalau silakan. telur yang tambah susu komplit jadi enak.
paham urutan-urutan memasak nasi goreng lah. Oke, bagaimana kelompoknya Maju hari ini? Bagus, keren. Ya. Kita kasih wow dulu, kita wow. Kasih wek, kasih op, kasih wek. Wow, keren. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 1. Apa yang kita Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompoknya Maju? Kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Kasih wek, kasih op, kasih wek. Wow, keren. Oke, silakan duduk. Paham ya? Bukan, buka. HP-nya masing-masing. Dan ini kenapa mati? Buktinya apa, Bu? Bentar. Oh, dibuka boleh. Boleh dibuka, jangan melihat. Oh, ini ya. Ada dulu. Tiga jam. Empat satu, bentuk kita tunjuk. Yang kedua HP boleh. Adalah Nama kita udah ada. namanya nama masing-masing. Yang kedua dibanyak yang ini itu. Sudah siap bermain? Iya. Apa ada semangat? Sudah siap bermain? Iya. Lagi. Oke. Siapa nomor 3? Kaki lale. Yang kedua, Delia. Yang ketiga, siapa? Yeay. Berapa nih? 3 guys. Berapa? 3. 3. Ini? 2. Ini Bang. Ayo, apa tuh mati? Apa nih, berapa nih? 1 menit. Oke. Senyum lagi 1, 2, 3. Oke. Tuhan Pian mengerjakan tahap tadi itu adalah bentuk evaluasi masing-masing. Sampai di mana tingkat pemahaman Pian mengenai pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini seperti apa? Yang pertama tadi kita belajar apa? Belajar coding. Apa lagi? Berpikir. Berpikir. Yang ini saya. Berpikir apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional apa tadi? Berpikir secara runtut, apa lagi? Berpikir secara logis, apa lagi tadi? Berpikir secara kritis, ada lagi? Berpikir secara apa? Logis. Di dalam berpikir komputasional ada 4 pilar. Yang pertama apa? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Ya, agar lebih mudah menyelesaikan. Jadi harus dibagi. Yang kedua ada apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Pengenalan pola itu apa artinya? Mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah kerja. Mencari kesamaan atau mengelompokkan, sama aja. Kemudian yang ketiga, Abstraksi. abstraksi. Apa itu abstraksi? Fokus pada informasi yang penting saja. Nah, fokus pada informasi yang penting saja. Kemudian yang terakhir apa tadi? Algoritma. Apa itu algoritma? Mengurutkan langkah-langkah penyelesaian. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan tidak? Maulah belajar coding lagi? Mau belajar coding lagi? Jadi setelah pembelajaran kita hari ini, selain Pian tahu coding itu yang berhubungan dengan komputer, apalagi
kreatif, tidak hanya belajar komputer aja lah coding itu. Oke, di minggu depan nanti kita belajar coding mengenai etika KKA atau kecerdasan artifisial. Kalau hari ini menyenangkan, minggu depan maulah pembelajaran seperti ini lagi. Pembelajarannya tadi itu kita menggunakan games adalah games apa aja yo? Membuat nasi goreng menggunakan aplikasi. Terus belajar dulu ya. Belum selesai. Lanjut. Menggunakan aplikasi apa tadi? Yang mainan tadi. Aplikasi warung nasi goreng. Yang tertarik bisa aja download sendiri ya, nanti cuma ya. Terus yang kedua apa lagi tadi? Games kahot itu terakhir ya. Ada lagi tadi word pro. Yang apa tadi? Membujuri acak dan celak. Nah, berarti mau ya pembelajaran seperti ini lagi? Mau. Oke, tadi sudah disampaikan pembelajaran selanjutnya. Jadi sebelum ibu tutup, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke. Siapa yang mau memimpin doa? Biar pembelajaran kita lebih lancar lagi, lebih bisa diingat. Akila. Ada berdoa, tangan ditadahkan, kepala ditundukkan hanya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, dengan berdoa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa diingat. Kan ibu suruh minggu depan membawa nasi goreng buatan sendiri. Belajar. Nah, terus nah, bisa hari ini sudah bisa membuat nasi goreng di aplikasi, ya kan? Di minggu depan mudah-mudahan bisa, tapi tetap dengan pengawasan orang tua. Dengan pengawasan orang tua ya. Oke. Boleh didampingi orang tua, boleh didampingi neneknya, boleh didampingi acilnya, kan? Didampingi aja. Oke. Karena kita sudah berdoa, berarti kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila di dalam pembelajaran kita ada kata-kata ibu yang kurang berkenan atau kurang bisa diterima Bu Harfian. Ibu tutup dan ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.